Selamat pagi ibu bapak, opa oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menghirup udara hari baru, seraya mengucap syukur kepada Allah. Dari hari Senin hingga Sabtu ini, kita dalam perlindungannya yang ajaib. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan, Hakim-Hakim 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain daripada rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Saudaraku, ada anggapan untuk mengatasi sebuah kesulitan besar, maka pemecahannya dengan merekrut dan mengerahkan orang sebanyak-banyaknya. Pendekatan kuantitas atau jumlah menjadi pilihan. Dalam hal biasa pun, orang terpaku pada pendekatan jumlah. Sering saya mendapat pertanyaan, Pak Pendeta, berapa jumlah anggota jemaat di sini? Ataupun kita pernah bertanya model seperti itu. Jarang, malah rasanya belum pernah saya menerima pertanyaan, Pak Pendeta, bagaimana kualitas anggota jemaat di sini? Kuantitas atau kualitas yang Anda pilih? Jika punya anak, mending punya anak banyak, atau punya cukup 1-2 yang berkualitas. Di kalangan keluarga milenial, mereka lebih gandrung punya anak 1-2. Cukup, tapi berkualitas. Anaknya disekolahkan di sekolah yang baik, disediakan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, busana yang dikenakan modis dan indah. Sulit para keluarga muda ini merancang mau punya anak 5 atau 6 orang. Alamak, pasti itu tidak populer buat mereka dan tak terbayangkan. Saudaraku, Israel tengah menghadapi musuh lebih hebat. Bangsa Midian musuhnya. Bangsa itu punya kekuatan tentara 135.000 pasukan. Jumlah yang fantastik waktu itu. Jumlah yang membuat hati Gideon dan orang Israel gentar dan jiwanya gemetar. Maka Gideon berpikir, ia harus merekrut tentara sebanyak-banyaknya. Jumlah yang banyak harus dihadapi jumlah yang banyak pula. Demikian pola pikir Gideon. Dia beranggapan jumlah tentara Israel sedikit, tentu mudah dikalahkan pihak musuh. Benarkah pendekatan jumlah itu yang paling tepat? Di mata Tuhan justru berbeda. Buat apa punya banyak tentara, tetapi miskin pengalaman dan tidak memiliki keberanian berperang? Lagi pula, Israel tidak punya tentara sebanyak jumlah itu.
Tuhan memilih kualitas daripada kuantitas. Dalam hal ini, meminta Gideon menyaring tentara-tentaranya. Seleksi dilakukan. Artinya, agar yang terbaik terpilih dan yang dikirimkan ke medan perang. Allah tidak melakukan pendekatan asal banyak. Lewat penyaringan, 300 tentara terpilih. Dan itu jelas tentara pilihan. Saudaraku, bagaimana 300 orang menghadapi ratusan ribu tentara musuh? Bagaikan hal yang menjurus mustahil. Kuncinya, pertama, pendampingan Allah. Kedua, tentara yang kualitasnya luar biasa, berani, cakap, mampu mengendalikan diri. Karena faktor Tuhan nomor satu, lalu dilengkapi tentara yang bermutu. Percaya atau tidak, Israel menjadi pemenang. Hal mustahil menjadi mungkin. Saudaraku, kita juga ingin gereja kita punya program dan kegiatan yang berkualitas, bermutu. Tidak apa-apa sedikit, tapi mampu sesuai panggilan Allah. Program yang membuat pertumbuhan iman warga jemaatnya. Program yang memperlihatkan kesetiaan sebagai gereja. Tuhan semoga mengapresiasi pendekatan ini. Daripada banyak program dan kegiatan, tapi hanya unjuk kekuatan bahwa ingin memperlihatkan sebagai gereja besar. Begitupun dalam kehidupan perkawinan. Jangan sampai punya anak banyak, lalu sekolah tingkat lanjutan pun tidak selesai. Makanan pun tak bergizi. Dan lebih-lebih, anak-anak itu tidak mendapat porsi perhatian dan kasih yang memadai. Menurut statistik, jumlah orang Kristen sedunia 2,3 miliar orang Kristen. Dari segi jumlah besar sekali, dengan harapan bermutu pula. Tapi yang jelas, 2,3 miliar orang Kristen dimulai dari hanya 12 orang. Itu pun satu desersi. Dari awal yang kecil tapi berkualitas. Kita kenal ungkapan, kecil tapi cabai rawit. Demikian orang bilang. Semoga kita pun menjadi orang yang berkualitas sebagai orang yang beriman. Kecil tapi berkontribusi bagi gereja dan masyarakat. Semoga demikianlah kita dan gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu dengan segala kebaikan-Mu. Karena kebaikan-Mu menjadi bagian sehari-hari hidup kami. Kami adalah kawanan kecil, namun kiranya menjadi murid-Mu yang berkualitas. Kami ingin memuji-Mu setulus hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku.
Selamat berakhir pekan. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati kita.